Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda Irfan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu mengenai tentang kata mengislamkan orang Islam. Maknanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Rahman Asyofani. Semoga Ustadz Abdul Rahman dan keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nah, jadi gini Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalimat yang berbunyi mengislamkan orang Islam. Nah, maksud dari kalimat mengislamkan orang Islam itu seperti apa ya Ustadz? Mohon diberi penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Baik, mengislamkan orang Islam tentunya berbeda dengan mengislamkan orang kafir atau mengislamkan orang yang murtad. Mengislamkan orang Islam, orang ini sudah dalam keadaan Islam. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia orang Islam tapi belum melakukan syariat-syariat Islam, sehingga diajak oleh kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Islam itu sendiri, mengikuti syariat-syariat Islam. Maka disebut mengislamkan orang Islam yang sudah muslim tapi belum melakukan syariat-syariat Islam. Boleh jadi yang kedua. Yang kedua, dia melakukan syariat-syariat Islam, akan tetapi masih tercampur aduk dengan budaya nenek moyang. Malah nyaris budaya nenek moyang itu dijadikan sumber hukum utama ketimbang hukum Islam itu sendiri. Sehingga ketika tidak dilakukan budaya atau adat istiadat itu seolah-olah berdosa. Maka tentunya dia harus diajak kembali cara memahami bahwa sumber hukum Islam itu adalah tertinggi di atas segala-galanya. Budaya atau adat istiadat nenek moyang kita, apabila kita tinggalkan atau tidak kita ikutin, tidak masalah, tidak menjadi dosa. Akan tetapi apa yang disyariatkan oleh agama Islam, kalau kita tinggalkan, tentunya itu akan menjadi berdosa. Segala macam yang telah diperintahkan oleh Allah, wajib hukumnya untuk kita taati. Oleh karena itu, untuk mengislamkan orang Islam ini tidak mudah, karena dia sudah mengetahui tentang ajaran Islam sesungguhnya. Maka orang yang mengislamkan orang Islam ini bukan hanya sekedar dai-daiyah atau para penceramah, baik dari khatib Jumat ke khatib Jumat yang lain, dari satu panggung ke panggung yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Begitupun para guru agama, pendidikan agama Islam pun adalah sebagai orang yang mengislamkan orang Islam. Karena anak didiknya di depannya itu belum tentu memahami agama Islam, atau sudah paham, sudah tahu, namun belum melakukan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam. Maka pantaslah orang Islam itu harus diislamkan. Artinya orang Islam belum melakukan syariat Islam, atau makna yang kedua, dia orang Islam melakukan syariat Islam namun masih dicampur adukan dengan budaya dan istiadat nenek moyangnya dulu, akan tetapi menjadikan adat dan budaya istiadat nenek moyangnya itu urutan nomor satu daripada syariat Islam itu sendiri. Begitupun dalam kalimat yang lain ada seperti memanusiakan manusia, mengimankan orang beriman, dan lain sebagainya. Banyak kalimat seperti itu. Ya, intinya adalah mengislamkan orang Islam itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mengislamkan orang yang sudah Islam namun dia belum melakukan syariat Islam, lalu kita ajak untuk mengikuti syariat Islam. Yang kedua, boleh jadi kita mengislamkan orang Islam ini yang dimaksud sudah melakukan syariat Islam namun masih berbaur dengan adat istiadat nenek moyangnya dulu, nyaris menjadikan adat dan budaya itu nomor satu atau urutan nomor satu, menjadikan hukum utama ketimbang syariat Islam. Maka kita harus ajak dia, ya, yasir wala tu'asir, berikan kemudahan, jangan kita kasih kesulitan dia, jangan suuzon. Pesan dari saya akhi, intinya adalah ketika kita mau tabayyun, mau mengajak dia untuk kembali ke dalam agama Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, ke dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana tuntunan-tuntunan daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang telah disampaikan dalam kitab-kitabnya, maka tentunya kita bersihkan hati dan niat. Jangan berkata bahwa kita sudah lebih baik daripada dia, sudah lebih sempurna Islamnya daripada dia. Tidak. Akan tetapi kita coba tabayun, ingin berdiskusi apa sesungguhnya yang dia lakukan dengan apa yang kita lakukan. Coba kita adu argumen, itulah yang disebut dengan diskusi. Insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik. Ketika kita menemukan jalan yang terbaik, kita argumennya lebih kuat, insya Allah kita akan diterima oleh masyarakat, sahabat, handai taulan, dan teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.